kasih untuk Pak Yopi, Pak Daniel untuk waktu dan kesempatan yang diberikan untuk kita sama-sama menikmati firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Tadi sudah diperkenalkan, saya datang bersama dengan istri saya. Bisa panggil sekali lagi, ya bisa dikenal dari istri saya. Nanti kita mungkin akan sharing bersama-sama secara tandem di dalam pada pagi hari ini, karena ini topik yang kita akan diskusikan bersama tentang keluarga. Karena kemarin Pak Pendeta ada sampaikan kepada kami, mungkin ada bagian kita bicara tentang keluarga. Ya, jadi ini yang menjadi topik yang akan kita diskusikan bersama. Mungkin saya mulai dulu dengan perkenalan, karena orang bilang tidak kenal tidak sayang. Ya, oke, slide berikutnya. Jadi ini keluarga saya. Jadi saya dan istri saya, kami punya 2 anak. Yang paling besar perempuan namanya Kesia, yang kedua laki-laki namanya Elreno. Saya seorang dokter, tapi saya menyerahkan hidup sepenuh waktu di dalam pelayanan misi. Misi kami di pedalaman Papua, tepatnya di suku Wolani. Lokasinya ada di Kabupaten Intan Jaya, di distrik Biandoga. Tempat pelayanan kami di desa induknya Biandoga itu di desa Bugalaga. Tempatnya tinggi 2000 meter, jadi dingin di sana. Ini foto diambil pada tahun lalu waktu kami secara bersama dengan keluarga bisa melayani, mengunjungi bersama-sama, karena anak-anak kami sejak mereka sudah kuliah dan sibuk di dalam pendidikan mereka, agak sulit untuk ada waktu melayani bersama-sama. Tapi tahun lalu puji Tuhan kami ada kesempatan untuk bisa melayani bersama-sama ke Bugalaga ini di lapangan depan Bugalaga. Oke, saya akan perkenalkan lebih lanjut saya berikutnya. Ya, ini anak kami yang pertama, Kesia, dia dokter. Dia baru lulus sekitar 2 tahun lalu ya, 2 tahun lalu, dan dia sudah selesaikan dia menjadi intensif, dan sekarang Tuhan panggil dia. Kami tidak paksa dia, tapi Tuhan yang panggil dia untuk dia melayani Tuhan juga. Dan sekarang dia bekerja di rumah sakit misi di Kalimantan Barat, di rumah sakit Bethesda Serukam. Dari Pontianak kita harus jalan ke utara kira-kira 4 jam. Kemudian ada rumah sakit misi yang berdiri sudah hampir lebih dari 50 tahun di sana. Dan dia terpanggil untuk melayani secara khusus di klinik HIV. Jadi untuk orang-orang yang penyakit AIDS dan orang-orang yang terkena obat. Dia melayani full time di sana, tidak digaji. Tuhan yang mencukupi kebutuhan dia selama dia melayani di rumah sakit di sana. Slide berikutnya. Ini anak kami yang laki-laki, Elreno. Dari kecil, waktu kami di Papua melayani, karena kami melayani di Papua sudah hampir 24 tahun. Kami melayani suku Wolani dari suku terasing, suku yang betul-betul hidup dengan dunianya sendiri. Waktu kami pertama ketemu mereka masih telanjang. Sekarang puji Tuhan mereka sudah mengalami transformasi. Bahkan wakil bupati yang terbaru ini juga dia orang dari suku itu. Jadi anak kami yang kecil, Elreno ini, dia punya cita-cita menjadi pilot. Tapi buat kami orang tua, itu cita-cita yang membuat orang tua harus terus berdoa, karena biaya pendidikan pilot itu mahal sekali. Dan oleh karena anugerah Tuhan, anak kami diantarkan pendidikan pilotnya di Amerika. Tuhan bisa buat seperti itu, dan dia baru selesai pendidikan di pilotnya dia rindu untuk melayani Tuhan juga lewat pilotnya dia. Jadi karena dia terus tahu tentang penerbangan misi, namanya MAF, Mission Aviation Fellowship, itu di Papua, di Indonesia, di Papua dan di Kalimantan Utara. Jadi MAF ini dia kenal dengan pilot kami juga kenal baik, dan dia rindu untuk melayani jadi pilot MAF. Tapi ternyata untuk menjadi pilot MAF itu tidak mudah, ya, karena pesawatnya terbatas, kemudian instrukturnya terbatas, jadi tidak bisa terbang dengan 2 pilot seperti pesawat komersial. Jadi MAF menyarankan dia untuk menambah pengalaman dulu.
Jadi dia sekarang sedang mendaftar untuk bekerja di penerbangan komersial dulu dan kami sedang menunggu panggilan hari-hari ini. Tolong doakan untuk Reno supaya Reno nanti bisa dapat pekerjaan untuk dia menentukan jam terbangnya sebelum dia melayani Tuhan. Slide berikutnya. Nah, Bugalaga di situ. Ini gambarnya ada tulisannya Bugalaga ya. Jadi itu di tengah-tengah Pulau Papua. Kami melayani di Papua sudah hampir 11 tahun. Kami tinggal di Papua 11 tahun. Kami tinggal di Papua 11 tahun dan base kami di Nabire, pelayanan kami di Bugalaga. Sekarang kami tinggal di Salatiga. Aslinya saya dari Jakarta. Saya lahir di Jakarta, saya besar di Jakarta, saya lulus fakultas kedokteran di Jakarta. Saya tidak pernah terpikir hidup saya bakal seperti ini. Tapi di dalam Yesus, dia bisa membuat segala sesuatu yang saya tidak mau, yang saya tidak pikir itu terjadi dalam hidup saya. Saya tidak suka petualangan, saya tidak suka. Tapi Tuhan yang memanggil saya dan memampukan saya. Dan saya bersyukur bertemu dengan istri saya, pernikahan kami lah juga yang menentukan kami untuk kami berangkat ke Papua. Jadi seperti itu. Slide berikutnya, ini gambaran Bugalaga dari langit. Ya, sekarang diambil dari tahun lalu punya gambar. Itu sekarang sudah berkembang seperti itu. Itu yang di tengah itu lapangan terbang, tapi lapangan terbangnya itu tidak lurus seperti itu ya. Dia berbentuk seperti tangga. Jadi begini. Jadi itu mendarat di sana itu termasuk yang paling sulit. Jadi pilot-pilot yang boleh bisa mendarat di Bugalaga itu yang harus sudah punya pengalaman terbang di Papua paling sedikit 3 tahun. Jadi dia harus latihan di pesawat-pesawat di lapangan-lapangan yang mudah, baru dia boleh diizinkan mendarat di lapangan Bugalaga. Dan mendarat di Bugalaga itu waktu mendaratnya singkat sekali, hanya bisa dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi. Setelah jam 9 pagi pesawat tidak bisa masuk karena angin kencang. Kalau sebelum tapi jam 6 sampai jam 9 itu waktu yang sangat kritis karena awan kadang-kadang suka naik, jadi ada kabut. Kalau ada kabut pesawat juga tidak bisa masuk. Tapi kalau terlalu siang angin kencang, jadi seperti itu. Kami banyak berdoa setiap kali kami datang ke Papua ke Bugalaga dan kami keluar dari Bugalaga. Oke, kita akan masuk dalam renungan kita firman Tuhan tentang keluarga yang dikenal Tuhan. Kenapa saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian merenungkan tentang perkara ini. Kita lihat satu hal di firman Tuhan di dalam Matius 24 ayat 37 dan 39 ini yang menjadi dasar perenungan kita. Karena begini, Bapak Ibu memperhatikan tidak atau merasakan tidak bahwa hari-hari belakangan ini, bulan-bulan, tahun-tahun belakangan ini, kerusakan, kehancuran rumah tangga itu makin banyak. Dan itu juga terjadi di dalam keluarga-keluarga Kristen. Dan banyak juga terjadi di keluarga-keluarga Kristen, termasuk keluarga-keluarga hamba Tuhan. Dan banyak sekarang orang jadi bingung untuk melihat suatu contoh dan teladan yang benar tentang yang namanya keluarga yang dikenal Tuhan. Karena ada pendeta yang terang-terangan kawin cerai. Dan mereka bangga, dia tunjukkan di sosial media, dia sudah cerai, dia menikah lagi, istrinya masih ada, istrinya kawin lagi sama pekerjaannya. Ini gereja besar di Jakarta. Dan mereka bisa kata, oh puji Tuhan, jemaat saya tetap ada, pengikut saya tetap ada. Ya, dengan segala macam alasan rasional yang dia buat, membuat orang Kristen jadi bingung. Ini keluarga yang mana harus saya ikuti? Belum lagi kita melihat ada kejadian-kejadian di mana hamba Tuhan terang-terangan melakukan KDRT dan disebarluaskan lewat sosial media. Dia khotbah, dia tuangin tangan, tapi di rumah dia KDRT dan direkam disebarluaskan. Dan tidak ada rasa takut. Seperti itu. Kalau kita perhatikan kejadian-kejadian seperti itu bukan kejadian yang tiba-tiba atau kemudian kejadian yang boleh buat, bukan.
itu kejadian yang memang sudah direncanakan. Itu kejadian yang sudah disiapkan. Kalau yang bahasa Inggrisnya dikatakan by design. Jadi sudah disiapkan secara sistematis, terstruktur dan masif. Dan itu tertulis di Alkitab. Ini dasar firman Tuhan. Kita baca, silakan bacakan Matius 24 ayat 37 dan 39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula hal yang kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Slide berikutnya. Ya, kita perhatikan ya. Keadaan yang kita perhatikan tentang kehancuran rumah tangga itu adalah satu bagian yang menjadi ciri-ciri tanda-tanda sebelum kedatangan Tuhan. Itu menjadi ciri tanda-tanda sebelum kedatangan Tuhan. Karena kejadiannya firman Tuhan katakan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri, bahwa hal kedatangan Anak Manusia itu sama seperti zaman Nuh. Apa yang terjadi pada zaman Nuh? Di ayat yang kita sudah baca ada 3 hal. Kira-kira mereka makan dan minum. Jadi mereka itu hanya mencari kepuasan daging. Ditambah lagi dikatakan kawin dan mengawinkan. Kemudian yang ketiga dikatakan tidak tahu akan sesuatu. Jadi menikmatinya hanya di sini. Fokusnya hanya di hal itu, tidak peduli dengan apa yang terjadi sebelum Tuhan datang. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ketika Nuh bangun bahtera di zamannya dia, Nuh membuat sesuatu yang bikin orang itu melihat hal yang aneh. Kalau kita melihat sesuatu yang aneh 1-2 kali, kita masih kaget. Itu mungkin waktu pertama kali itu dia bangun, dia punya itu bahtera yang Tuhan suruh kepada dia. Itu mungkin orang-orang bertanya-tanya, ya apa? Lu bikin apa ini? Kamu tuh bikin bahtera juga dalam waktu 1-2 tahun. 120 tahun dia bikin. Lama dia bikin. Karena saking lamanya, walaupun itu aneh, biarkannya jadi biasa. Ketika lagi transisi antara keluarga-keluarga yang hidup benar, gereja yang memegang tentang hal-hal yang benar, yang kudus, mulai transisi ke gaya hidup ke keluarga-keluarga yang liberal, orang di gereja mulai rindu, dikucilkan. Di pedalaman masih dilakukan itu. Rekan pelayanan kami di pelayanan kami di Bugalaga itu gereja kami juga. Jadi kami buat remaja seperti keluarga, seperti saudara. Saya bersyukur tadi menikmati lagu-lagu pengembangan iman dengan nada yang benar. Karena kalau kami di pedalaman, mereka jadi biasa ditarik-tarik kalau tidak ada alat musik. Biasa. Haleluya, puji Tuhan. Jadi bisa menikmati menggunakan iman dengan lagu yang benar yang benar. Jadi di Bugalaga itu kalau ada hamba Tuhan buat dosa itu dipujikan, didisiplin. Di Jakarta hamba Tuhan buat dosa begitu, pamer sosial media. Dunia terbalik ini, ini terjadi. Tidak tahu akan sesuatu. Siapa yang bisa itu? Setan. Kenapa? Karena dia tahu
lembaga yang sah tentang perkara ini namanya keluarga. Dasarnya di mana? Di firman Tuhan sendiri. Kejadian 1 ayat 28 dan 27 dan 28. Firman Tuhan mengatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, ide family atau keluarga bukan ide manusia. Itu bukan Adam yang buat proposal kepada Allah. Allah, saya sendiri nih, saya ini gajah berdua, monyet berdua, saya ini sendiri, bagaimana? Tidak ada. Alkitab mengatakan tidak ada. Allah yang berinisiatif. Ayatnya ada. Apa ayatnya bilang? Tidak baik manusia seorang diri sendiri. Itu idenya Allah. Maka wanita beda dengan, jadi ya, woman beda sama female. Female itu lebih general karena binatang juga disebutnya female. Karena ketika Allah menciptakan jenis kelamin binatang jantan dan betina itu bersama-sama. Perempuan tidak. Itu dibangun dari tulang rusuknya manusia. Beda. Kenapa? Karena ada rencana Allah. Rencananya apa? Dia mau membangun gambarnya dia. Keluarga adalah representatifnya Tritunggal. Keluarga adalah menggambarkan pribadinya Allah itu sendiri. Dalam Tritunggal kita ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Keluarga ada Bapa, Mama, Anak-anak. Roh Kudus digambarkan sebagai penolong, penghibur. Alkitab katakan istri, Alkitab katakan adalah seorang penolong. Ayatnya ada. Jadi keluarga adalah representatif atau gambaran Allah di muka bumi. Jadi rencana Allah bikin keluarga, dia merepresentasikan dirinya di muka bumi. Itu sebabnya di ayat 28 dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasa atas semua makhluk, ikan-ikan, burung-burung udara, segala binatang yang berada itu. Allah rencana di segala, dia mau menciptakan gambarnya dia di muka bumi ketika manusia bertambah banyak, bermultiplikasi, beranak cucu, gambar Allah akan semua. Itu rencana Allah. Yang ketika manusia jatuh dalam dosa, ambil satu-satu. Pertanyaannya, kenapa setan mau merusak itu, menyerang? Karena setan melawan Allah, dibuang sama Allah. Tadinya dia salah satu malaikat utamanya Allah, Lucifer. Yang gambarnya dikatakan dia cantik seperti itu, dan dia dibuang sama Allah. Dan karena dia tetap makhluk ciptaan, sekalipun dia mungkin punya kekuatan kemampuan yang luar biasa sampai dia bisa pengaruh, kasih tarik sepertiga malaikat. Malaikat itu jumlahnya banyak. Dia tarik sepertiga dari perbuatan. Nah, dia tidak bisa lawan Allah, dan dia benci karena dia tahu dia dihukum Allah. Dia tahu bahwa nanti dia akan dihukum. Dia tahu bahwa dia nanti akan dibinasakan. Dia tahu. Karena dia tidak bisa melawan Allah dan dia benci. Yang jadi target gambarnya. Kita orang-orang bangsa adalah gambarnya jadi target. Kenapa di hari-hari sekarang ini semakin gila-gilaan banyak keluarga-keluarga yang rusak? Karena waktu kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Dan dia tahu
bahwa waktunya, karena ketika Yesus akan datang kedua kali, itulah waktu penghukumannya dia juga semakin dekat. Itu yang membuat dia semakin mengamuk dan dia berfungsi. Karena begini, ketika manusia gambaran tentang keluarganya rusak, perhatiin, gambaran Allah juga rusak. Dan ini dibuktikan oleh firman Tuhan dari ayat yang kita baca. Slide berikutnya. Tuhan gambarkan kedatangan Tuhan yang kedua kali itu sama seperti zaman dulu. Yang kejadiannya seperti apa? Kejadian 6 ayat 2 firman Tuhan katakan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, kalau mereka mengambil istri dari perempuan-perempuan itu. Ada garis bawah, siapa saja yang disukai mereka. Jadi manusia pada waktu itu semena-mena dan semaunya tentang hidup berkeluarga. Akhirnya konsep keluarga rusak, terjadi perzinahan, perselingkuhan, perkosaan, aborsi, sampai karena rusaknya anak-anak kehilangan identitas dirinya. Yang laki-laki bilang saya perempuan, yang perempuan bilang saya laki-laki, dan didukung buat itu. Nah sekarang jadi suatu hal yang biasa. Beberapa gereja di negara-negara barat sudah melakukan itu. Pendetanya itu ngaku bahwa dia itu ngalamin identitas yang berubah, namanya transgender. Badannya laki-laki, maaf, alat kelaminnya laki-laki, tapi dia merasa dia bukan laki-laki, saya perempuan. Dan ini kita dulu waktu awal kita jijik, wah marah. Sekarang biasa. Kita lihat itu di mana-mana. Paling kita lihat, orang macam gitu. Kenapa orang itu seperti begitu? Perhatikan, semua orang itu seperti itu, keluarganya rusak. Kenapa anak-anak itu jadi berubah identitasnya, kemudian dibiarkan itu karena keluarga itu. Ketika keluarga rusak, gambaran tentang Allah tidak ada. Saya mau kasih contoh gambar berikut ini. Silakan. Kalau Bapak lihat gambar ini, ada yang pernah lihat gambar ini? Ada yang pernah lihat? Ini seperti keluarga bahagia, betul? Ya. Ada Bapak, yang Bapak yang mana? Yang baju hitam atau yang baju putih? Baju putih, yang punya itu jadi Bapak dan punya Mama. Mamanya rambut panjang, punya anak dulu. Bapak Ibu, ini keluarga menjijikan. Ini najis. Kenapa saya berkata demikian? Gambar berikut. Ada yang jadi bapak itu perempuan, tapi dia tidak ganti kelaminnya. Yang jadi mama itu laki-laki, jadi yang rambut panjang itu laki-laki. Dan dia tidak jadi ganti kelaminnya. Mereka kawin, yang hamil bapaknya. Tuh, ini hamil bapaknya dengan mata ditunjukkan. Ini heboh nih. Ini terjadi di Amerika. Mereka menunjukkan kami transgender, bisa punya anak dan kami bahagia. Bohong. Bisa dibayangkan nanti anak-anak yang dua itu, konsep bapaknya rusak. Ketika konsep itu rusak, konsep Allah juga rusak. Dan itu strategi setan. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, kenapa ada seperti serangan yang luar biasa buat kita sebagai keluarga Kristen. Dirusak begitu karena itu target setan. Kita mesti ngerti. Setan serius sebenarnya. Tapi Tuhan juga serius. Karena rencana Allah juga tetap harus jalan. Dan rencana Allah dikerjakan di dunia ini lewat gereja. Itu yang firman Tuhan. Allah mau tidak bisa menguasai. Nggak bisa. Yang bisa mengalahkan kepalamu itu Tuhan melalui gereja. Masalahnya, kenapa gereja tidak bisa melakukan itu? Karena gereja membiarkan setan berusaha.
Ini waktunya kita tidak mau lagi ditipu sama-sama, dikerjain sama-sama. Nah, karena itu kita mau melihat dampak ya. Jadi saya berikutnya akibat daripada situasi ini adalah dari Kejadian 6 dan daripada 7, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi dan kecenderungan hati yang selalu melakukan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu menghidupkan hati. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan bulu-bulu di udara, sebab aku menyesal. Aku telah menjadikan mereka. Tuhan menyesal dan hatinya pilu, karena itu Dia datangkan penghukuman. Air zaman hidup. Hidup manusia sebelum air bah dan sesudah air bah berubah. Dunia berubah, semua makhluknya berubah. Karena yang hidup yang cuma di dalam bahtera doang, di luar itu berubah. Situasi dunia juga berubah. Peta dunia sebelum air bah dan sesudah air bah berubah, beda. Dan ini digambarkan situasi nanti sebelum Yesus datang kedua kali. Yang disebut dengan masa kesusahan besar itu masa hukumannya Allah. Makanya kita percaya, bahkan kita akui dalam pengakuan Allah, kebangkitan dulu itu dia. Ini tidak akan dibiarkan masuk masa kesusahan besar itu. Karena itu masa di mana Allah menjalankan penghukuman kepada orang-orang yang melakukan dan pada Islam. Itu nanti ngomongkan kalau kita ngomong tentang eskatologi, tentang akhir zaman. Tapi artinya sekarang kita buat bagaimana? Saya berikutnya. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Kita sadar kita hidup di zaman yang jahat seperti ini. Karena kita sudah biasa melihat keluarga-keluarga Kristen rusak, kita bilang biasa sudah. Jadi ini ya sama-sama. Kalau begitu, jangan begitu lah. Yesus pada begini sudah. Kan tidak ada jalan keluar sama-sama. Ini kita memaklumnya bersama-sama. Tapi tidak ada kebangunan. Itu yang setan mau. Gereja dibikin lemah, suap, lesu, dan mati. Seperti jemaat Laodikia. Nah, bagaimana supaya kita tidak ada dalam situasi seperti ini? Kita mau belajar dari itu. Slide berikutnya. Di dalam Kejadian 6 ayat 8 dikatakan firman Tuhan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Bapak Ibu, dalam menghadapi serangan kuasa gelap, setan dengan rencana yang merusak keluarga-keluarga. Secara manusia kita tidak selera dengan Lucifer dan malaikat itu makhluk adri program, makhluk supranatural. Malaikat itu bisa tidur, bisa makan, bisa jadi tidak mati. Malaikat dan setan itu dua makhluk tidak bisa mati. Tapi mereka tidak hadir, tidak. Mereka itu kuat. Loh, Alkitab bilang satu malaikat itu membunuh 185.000 orang. Satu malaikat, kuatannya bisa seperti itu. Jadi kita nggak salah level. Jadi kita nggak mungkin dengan kekuatan kita sendiri. Kita berhasil. Lu kasih contoh. Kita perlu yang namanya kasih karunia Allah yang menolong saya, Allah yang memampukan. Caranya gimana? Itu di ayat 9 sampai 10. Inilah riwayatku. Lu adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang
sahabat sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Slide berikutnya. Jadi ada 3 hal yang bisa kita lakukan dan harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan kasih karunia Tuhan. Yang pertama, menjadi seorang yang benar. Yang kedua, menjadi seorang yang tidak bercela di antara zaman yang sudah busuk dan rusak ini. Dan yang ketiga, hidup bergaul dengan Allah. Apa orang yang benar? Orang yang benar itu orang yang tidak memkompromi. Di akhir zaman ini, roh antikristus itu sudah makin bekerja luar biasa, dan roh antikristus di dalamnya bekerja yang namanya roh penyesat, deceiving spirit, roh manipulasi, roh penyesat itu bergerak. Makanya korupsi ada di mana-mana. Orang kalau putar balikan seenaknya, orang bisa punya pendapat sekali seenaknya, orang bisa punya pendapat, termasuk pendapat rohani. Makanya ada yang namanya Kristen progresif, ada yang tahu. Punya pandangan sendiri, yang penting yang enak buat saya. Ngomong ke pertama dia menentang, membahas soal keperluan, ada penjawab bulan tentang keperluan, saya juga boleh macam-macam, termasuk masalah tentang seenak-enaknya orang. Dengan kondisi yang ada seperti itu, orang boleh jadi bingung. Jadi yang bisa pegang yang mana, yang benar yang mana. Itu pendeta, dia cerai hidup, istrinya masih ada, dia kawin lagi, istrinya kawin lagi sama Tuhan yang lain, dan mereka rasanya bahagia, oke-oke saja, posting di sosial media. Jadi yang benar yang mana ini? Orang mulai bingung. Orang yang benar mulai bersama-sama tidak mau setia dan komitmen sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Kebenaran sifatnya paralel. Apa yang benar menurut firman Tuhan, ketika dunia lakukan aturan-aturan dan hukum-hukum yang dibuat dengan benar, sifatnya paralel, nggak ada pengecualian. Masalah orang melakukan itu tidak, tapi bunyi kebenaran itu sifatnya paralel. Kebenaran adalah benar. Masalahnya orang memikirkan, menafsirkan, melakukan seenak. Kenapa? Karena boleh sikap kompromi. Orang bisa kompromi kenapa? Karena mengalami kekalahan bertubi-tubi dan merasa tidak bisa menang. Jadi ya sudah, saya terima lah. Saya boleh. Kalau kita mau kembali lagi mengalami kasih karunia, supaya kita bisa menjadi gambar Allah kembali nyata dalam hidupku dan keluarga. Mulai ambil menjadi seorang yang benar, sekalipun itu rugi. Ayatnya, aku mau kasih tambahan, ini luar biasa. Saya mau kasih contoh sedikit saja tentang apa yang benar. Kadang-kadang orang berpikir yang benar itu seperti apa. Ini contoh yang kami alami di Jakarta tentang apa yang benar, ya. Jadi kami sedang jalan di jalan tol, dan itu kan kalau jalan tol itu saya ketawa karena saya bukan salah. karena jalan tol itu kan ada yang kiri kanan, lalu ada jalan yang di bahu jalan itu hanya untuk polisi atau orang-orang dari yang mengurus jalan tol. Itu tidak boleh dilewati oleh mobil yang biasa, begitu. Nah, ketika waktu itu kami sedang jalan macet, rupanya di depan itu ada tabrakan,
Dan seharusnya karena tabrakan di kanan, kami di kiri. Tidak boleh pakai jalan yang ini. Karena tabrakan, orang-orang lain pakai jalan yang seharusnya tidak boleh ini. Begitu ya. Kami ada di kiri, terus dia bilang, saya ada jalan yang ini sudah, kita ini sudah terlambat. Saya tidak boleh loh. Aturannya kita tidak boleh pakai jalan yang itu, karena itu untuk polisi. Bahu jalan namanya. Lalu dia bilang, tidak apa-apa, sudah semua orang lewat. Karena semua orang lewat yang ini tuh, karena ini lancar begitu. Lalu saya bilang, dia bilang, saya ambil saja sudah semua orang juga begitu, saya juga harus, kita mau cepat, dia bilang. Saudara tahu, dia mulai ambil jalan yang kiri, yang bahu jalan yang tidak boleh. Semua mobil dilewatkan. Pas mobil kami, disemprot sama polisi. Saudara tahu ya, kalau orang dunia bikin salah, itu kadang-kadang bisa dilewatkan. Tapi kalau anak Tuhan bikin salah, Tuhan kan ngomong sama polisi. Jadi saya bilang, aduh, ini nanti kita harus bayar dia. Saya dikejar sama polisi. Jadi gini, tiba-tiba polisi stop, dia taruh mobilnya. Jadi orang pada dia taruh mobil di bahu jalan. Jadi mobil langsung ambil jalur menghindari polisi. Itu mobil ada sekitar 10 di depan saya. Saya mulai pelan-pelan keluar masuk ke jalur baik, yang jalur normal. Bahkan saya ke pindah paling kanan. Itu polisi. Tidak mungkin Kristen, toh Bapak Ibu pasti yang lain. Kalau Petrus, itu Kristen, Lukas itu Kristen. Tapi kalau Saifuddin tidak mungkin. Lalu dia buka, dia bilang, Bapak tahu Bapak salah. Begitu. Lalu suami saya mulai telas, bilang, Pak polisi yang lain di depan saya semua juga salah. Kenapa cuma saya yang ditangkap? Bapak Ibu tahu polisi ini bilang apa? Bapak, yang lain boleh salah, Bapak harus benar. Waduh, bayangkan itu. Yang lain boleh salah, Bapak harus benar. Jangan ikut-ikutan. Ini yang ngomong Saifuddin loh. Waktu dia ngomong begitu dalam hati saya ini, Tuhan bicara dengan dia. Kamu harus jadi orang benar. Jadi dia bilang, aduh minta maaf Bapak. Iya betul, saya harus benar. Tidak apa-apa, ini SIM saya. Kalau mau ditilang tidak apa-apa. Saudara tahu Bapak Saifuddin bilang apa? Tidak apa-apa. Kali ini diampuni. Bapak boleh lewat. Tapi ingat Bapak ya, kami harus benar. Bayangkan itu. Ada orang nama Saifuddin polisi bisa bicara seperti itu. Saya mau ngomong ya, ini kan cuma lalu lintas. Apa sih salahnya? Gak bisa. Kita dalam hal yang kecil itu juga harus betul. Pergi bawa motor, bawa mobil harus punya SIM. Jangan sibuk terlambat, baru kok 3 bawa saja. Kalau aturannya pakai helm, kok pakai helm? Karena nanti ada waktunya orang lain yang tidak pakai helm lewat, engkau sendiri yang ditegur sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan pakai polisi, Tuhan akan pakai hakim, Tuhan akan pakai siapapun untuk menegur kita. Kebenaran itu dimulai dari hal yang kecil dalam hidup kita. Amin. Amin. Kalau kita setia pada perkara kecil, Tuhan akan beri perkara yang besar. Kebenaran yang harus dimulai dari perkara-perkara kecil. Itu peristiwa betul-betul membekas di hati saya. Bayangkan polisi Saifuddin bisa ngomong, orang lain boleh salah, Bapak harus benar. Itu yang saya mau sharing tentang kebenaran. Terima kasih, luar biasa. Nah, kita pada orang benar bisa jatuh tidak? Ada ayatnya 7 kali orang benar jatuh, tapi padahal kita punya buat kesalahan. Tapi jangan tinggal di dalam kesalahan. Ketika kita tinggal di dalam kesalahan, apalagi kita mulai merasionalisasikan atau menganggap masuk akal kesalahan tersebut, itu yang namanya kompromi. Ketika kita kompromi, kita nanti lama-lama makin bingung melihat mana yang benar dan yang salah. Yang kedua, tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, jadi gak ikut-ikutan. Berani dianggap aneh. Dianggap orang gila, orang aneh, karena dia buat barang yang besar dan dia bikin itu kapal. Dia bikin kapal 120 tahun bukan di pinggir laut. Dia di daratan dia bikin itu kapal, baru bukan kapal kecil. Itu bahtera namanya.
bulu kelihatan. Gunung Ararat tuh kelihatan bentuk baterai udah ketemu besar. Itu barang aneh. Lu setia dengan iman. Itu baterainya Nuh itu tidak ada itu. Tidak ada uji cobanya, tidak ada. Orang bikin kapal itu mesti uji coba dia nanti kalau ada air dia naik atau tenggelam ke batu. Itu cuma taat melakukan itu. Sekalipun dianggap aneh oleh orang-orang di zaman itu. Di zaman itu orang belum pernah hujan. Tidak ada hujan. Dikatakan air itu datang ketika embun turun dari langit membasahi bumi. Tidak pernah hujan. Tapi itu terus berani dianggap aneh. Sekarang kita jangan oh kolot, kamu kolot, kuno. Benar tentang benar. Karena itu firman. Ada gambar, saya mungkin bisa tunjukkan di sini ada gambar. Ada dua jalan, satu jalan ini penuh dengan orang yang ujungnya jurang. Terus ada gambar yang ke sebelah kiri yang jalan orangnya cuma sedikit. Yang penuh orang itu di bawahnya ada tulisan I believe God. Itu banyak orang. Yang orangnya sedikit tulisannya I trust God and I obey God. Jadi trust sama belief beda ya. Belief itu banyak orang bilang iya, bapak saya Kristen, tapi ya mabuk biasa, main perempuan biasa, kemudian dia sogok-sogok biasa. Dia cuma percaya Yesus, tapi dia tidak taat atau percaya kepada Yesus. Orang itu believe and trust and obey. Kita obey, melakukan. Jadi kita akan sendiri yang dijalankan. Tapi ini yang membuat kita bisa terus melihat ke depan. Ketika hidup bergaul dengan Allah, dengan hidup yang haus dan lapar akan Tuhan dan memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Ini kayaknya 3 hal juga tahu. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana itu bisa terjadi. Dan saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ini bukan hal yang untuk diketahui. Ini untuk hal dilakukan. Dan untuk melakukan hal ini, kita perlu kasih karunia. Tapi sebelum kita bisa mendapatkan kasih karunia, satu hal yang cuma Tuhan minta dari kita, mau tidak? Kita ingin mau itu. Kalau kita mau, Tuhan kasih karunia. Jadi ini harus dikerjakan. Yang namanya dikerjakan, ada prosesnya. Tidak mudah melakukan itu. Di mana proses ini dikerjakan? Slide berikutnya. Dasarnya dari Kejadian 6 ayat 10 dikatakan Nuh memperanakan 3 orang anak laki-laki Sem, Ham, dan Yafet. Kata memperanakan itu bukan semata-mata dia punya anak yang dia lahirkan secara biologis. Tapi di dalam Alkitab Bahasa Inggris versi ASP mengatakan Noah father his 3 sons Sem, Ham, and Yafet. Father. Jadi Noah father, artinya dalam bahasa Indonesia Noah membapai anak-anak. Jadi Nuh mempraktekkannya itu untuk hidup menjadi benar, hidup menjadi tidak tercela, hidup yang memprioritaskan Allah. Dia lakukan itu di dalam dan bersama keluarganya.
Dan saya mau sampaikan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, setan tahu. Makanya itu susah, sampai itu nggak terjadi. Tapi lu mau lakukan, lalu mendapat kasih Tuhan untuk melakukannya di dalam dan bersama. Karena yang kenal kita paling dalam keluarga saya. Karena maka tadi bisa maju ke depan, kasih contoh langsung ngomong soal yang benar ini kejadian ngomong. Prosesnya itu terjadi di dalam keluarga. Dan harus kita kerjakan bersama-sama di dalam keluarga. Ini kalau mau bicara soal ini, ada seminar yang kami punya seminar tentang kesukaan keluarga Kristen. Gimana kita melakukan? Tapi saya mau menyampaikan dulu, ini bisa. Bisa. Kalau kita mau proses hidup benar, hidup tidak bercela, hidup kemudian memprioritaskan Allah, itu harus dimulai dari keluarga. Mulainya dari sini, prosesnya di sini, pembentukannya di sini. Jadi orang Kristen persyaratannya keluarga. Itu yang ngomong Tuhan Yesus sendiri. Yesus bilang metodologi. Barang siapa mau menuntut aku, dia harus yang pertama menyangkal hidup. Dua, pikul salibnya setia. Bukan salib Yesus, salib sendiri. Yang ketiga, mengikuti. Nah, dia bilangnya apa? Jadilah dirimu sendiri. Jadilah dirimu sendiri. Firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan, sangkali dirimu. Kembalikan. Banyak orang Kristen ngaku dirinya Kristen, filsafatnya cara berpikirnya dunia. Yesus bilang menyangkal diri, dia buktikan diri. Terus bilang, saya bisa sukses. Sukses, kalau menurut pikiran dunia, belum tentu benar atau berhasil menurut pikirannya. Karena ya, kalau orang yang sukses adalah dia terkenal, dia kaya, dia pendidikan tinggi, itu ukurannya sukses. Tanpa Yesus orang bisa. Tapi kalau lihat tanya dalam hidup yang paling dalam, apakah dia betul-betul mendapatkan yang dia dapatkan, yang dia butuhkan buat jiwa? Belum tentu. Makanya kebanyakan orang-orang itu ngawur hidupnya, terus mereka kasih pandangan-pandangan yang ngawur. Baru-baru ini tadi pagi saya menunjukkan sosial media, salah satu artis terkenal di Amerika bikin pernyataan Allah itu gay. Gila, ada orang bisa terang-terangan di sosial media bahwa Allah itu adalah gay, homo. Itu yang katanya sukses. Kenapa dia bisa ngomong begitu? Karena dalam hatinya belum tentu dia mendapatkan yang dipenuhi oleh hati. Mari kita belajar dalam Freddy. Setiap orang itu punya perjalanan hidup, punya pencarian spiritual. Tiap orang itu hanya bisa diisi oleh Tuhan Yesus. Makanya dikatakan sebagai penebus. Itu ada lagunya di sekolah minggu dalam bahasa Inggris. Di kalau adik-adik yang pernah nonton, anak-anak kami waktu dia kecil nonton itu Mr. Bonaparte. Lagunya Life Without Jesus is like a donut. Oh ya donut ya, donut. Kata-katanya bolong kan? Like a donut, like a donut. Life without Jesus, hidup tanpa Yesus seperti donut. There is a hole in the middle of your heart. Mau sukses kayak apapun, di middle-nya ada hole. Yang bisa isi itu cuma Yesus.
ini kita ngomongnya bisa panjang soal ini. Karena bagaimana cara itu bapak, karena harus bapak. Itu ordernya ada. Kenapa banyak laki-laki itu dibikin rusak sama Tuhan? Kan dibikin rusak sama setan. Karena setan tahu gambaran bapak itu kalau rusak semuanya rusak. Bapak itu harus jadi imam, jadi kepala, bapak menjadi perantara, kepala menjadi contoh. Contoh itu apa? Untuk berubah. Dan itu harus mulai dari diri kita dulu. Menyangkal diri, mikul salib. Mikul salib itu ada yang terbuka dengan kelemahan. Prinsipnya apa? Tutupilah kelemahanmu. Jangan sampai orang lihat kelemahanmu. Orang tuh kalau posting di sosial media belum tentu dirinya sebenarnya seperti itu. Yesus bilang tunjukin kelemahanmu. Salib itu penghinaan. Kenapa Yesus mati di kayu salib? Karena itu penghinaan yang paling hina. Orang yang dihukum yang paling berat. Suatu penghinaan. Yesus katakan pikul salibmu setiap hari. Terbuka. Tunjukkan dirimu, aku mau berubah. Banyak orang tak pernah tutupin. Yang terakhir, ikut aku. Banyak orang tak ngerti cara ikut Yesus seperti apa. Yang seperti itu. Kamu harus datang lebih dulu. Artinya kamu menyadari saya nggak bisa dengan kekuatan saya sendiri. Yang kedua, pikul salib, bersedia, diubah, jauh saya kurang, saya mau berubah. Kemudian baru ikut Yesus. Artinya apa? Udah lagi nggak pakai maksa Yesus ikutin maunya kita. Kita banyak kali doa minta Yesus ikutin maunya kita. Yang firman Tuhan dari kita ikut maunya Yesus. Kalau kita ikut maunya Yesus, pikulah bukan pasar, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Tenang itu apa? Rest. Apa yang namanya peace? Peace merasa enak, bukan? Settle in life. Orang kalau ada masalah, ribut antar kampung, ribut apa? Yang namanya perdamaian apa? Selesai. Yang namanya damai itu kan selesai. Jadi yang namanya damai itu bukan cuma perasaan senang, happy, bukan. Yang namanya damai, settle in life, artinya selesai. Kalau lagi ribut masalah keluarga, masalah apa, kemudian kita bikin kesepakatan akhirnya menjadi damai, perdamaian, perang antar negara, damai artinya di sana sepakat, di sini sepakat, damai, selesai. Itu yang namanya damai. Ketika kita menemukan itu bersama dengan Yesus, kita akan settle in the mind. Kalau orang jiwanya masih muda lama, dia nggak settle in the mind sama dia, itu nggak bakal bisa jadi muda. Settle in mind itu cuma bisa terjadi di dalam Yesus. Silakan ada contoh-contoh berikutnya lagi ya. Saya selalu kasih contoh yang sederhana saja, ya. Karena saya pikir supaya bisa diaplikasikan dalam hidup kita. Salah satu contoh yang kami lakukan untuk settle in mind dan damai sejahtera itu dari hari pertama kami menikah. Hari pertama kami punya doa keluarga. Jadi sebelum ada anak, kami berdua. Apa yang kami lakukan? Kami akan berdoa, lalu kami akan menghafal firman Tuhan, lalu kami menyembah Tuhan, lalu kami mulai berdoa. Bukan cuma buat kami, tapi juga buat orang lain yang kami tahu mengalami masalah. Ya. Nah setelah punya anak, waktu anak saya masih di dalam kandungan, selalu saya ajak anak saya untuk berdoa. Jadi dia masih ini kan belum tahu waktu itu laki perempuan. Saya bilang, udah ya babynya mami, kita berdoa, baca Alkitab. Nah ada yang lucu pernah terjadi dalam situasi saya. Satu kali, saya itu kan kalau baca Alkitab pagi bersama keluarga, nanti malam saya baca Alkitab sendiri. Nah kalau malam saya selalu bilang, adik bayi, mari kita baca Alkitab ya. Nah satu malam saya capek karena waktu itu saya pergi kemana, sudah lelah. Saya pikir malam ini saya tidak usah baca Alkitab, sudah berdoa saja lalu tidur, ya kan? Gak apa-apa lah satu kali tidak baca Alkitab. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Anak saya tendang-tendang di dalam. Dia tidak mau tendang sini. Nah kalau sudah begitu ibu-ibu yang punya
mengandung pasti tidak enak ya, tidak bisa tidur karena bayi tenda terus di dalam, kita tidak bisa tidur. Kalau saya bilang sambil tidur, kamu diam sudah, mami sudah capek ini, tidur terus. Saya pikir, aduh apa yang salah ini, saya makan apa tadi salah. Lalu Roh Kudus ingatkan, kamu tidak baca firman, ya tunggu. Akhirnya malam itu dengan kelelahan saya ambil Alkitab, saya bilang, ya sudah diam, mama baca. Waktu saya baca firman, ini saya saksi dalam nama Yesus, tiba-tiba saja anak saya seperti dia mendengarkan. Lalu tidak lama dia diam. Saya bisa tidur. Bapak Ibu, nanti bagi yang belum menikah, ingat ya, anak dalam kandungan itu bisa mendengar. Rohnya menangkap. Jadi kalau kita bacakan Alkitab dari dia di kandungan, dia lahir nanti dengan firman sudah biasa. Nanti mereka baik, kami tetap baca Alkitab. Biasanya kami baca waktu 4 pasal setiap hari. Mereka mulai bisa baca agak lambat ya, karena kan bacanya masih tertati-tati begitu. Nanti sampai hari ini, ketika kami berbeda kota, anak saya di Salatiga, pernah satu kali Indonesia di Serukam, suami saya sedang di Bangkok, saya lagi ada di Tangerang, kami semua, saya dan suami saya lagi pelayanan. Kami tetap dengan WA call itu melakukan saat teduh bersama. Kenapa kami lakukan itu? Pertama, kami punya prinsip kalau ngadap Tuhan itu jangan ada dosa. Jadi saat teduh itu adalah kesempatan untuk mengaku dosa. Jadi kalau saya ribut sama suami saya malam, tidak bisa saat teduh besok pagi diam-diaman. Harus minta maaf dulu. Jadi keluarga itu ada di dalam kebenaran Tuhan. Gak bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan aku berdoa lalu saya lihat dia mata melotot. Kacau saudara. Anak-anak juga begitu kami aja. Kalau kamu punya dosa aku dulu, lalu kita sedari. Apa yang terjadi? Keluarga terpelihara di dalam firman dan Tuhan. Anak-anak takut berbuat dosa. Mereka tidak pernah bisa menyimpan dosa. Herannya begini ya, kalau kita ini jadi orang tua yang mau benar, anak kita itu buat masalah, mereka nggak cerita, kita dulu susah ngomong orang tuanya. Terus saya bilang, kenapa mami nggak sejahtera dengan kamu? Kamu ada apa? Dia bilang, aduh mami saya tadi salah. Jadi keluarga itu terproteksi di dalam kebenaran. Bukannya berarti kami nggak pernah buat salah ya. Kami buat salah. Tapi jangan salahnya itu dipertahankan terus menerus. Salah satu cara yang paling mudah adalah buat mesbah keluarga. Setiap pagi kami hafal. Sekarang kan anak-anak sudah besar, hafalnya satu perikop ya, Amsal 1, kemudian Mazmur 91, kemudian banyak lagi ayat-ayat yang kami hafal setiap pagi. Kenapa? Supaya ketika ada serangan musuh, kami punya firman di dalam diri kami. Dan itu dimulai dari apa? Dari bapaknya. Saya bersyukur dulu waktu saya berdoa untuk suami, saya bilang, Tuhan beri saya suami yang rendah hati. Beri saya suami yang mau cepat berubah. Dan Tuhan jawab. Saya bersyukur, saya bukan membanggakan suami saya, tapi saya bersyukur suami saya adalah suami yang rendah hati. 90% dari pertengkaran kami yang pertama minta maaf suami saya, termasuk ketika saya salah duluan. Kenapa? Karena dia imam. Pada zaman perjanjian lama, imam itu kan yang membawa pendamaian, toh? Dia yang bawa ke Tuhan untuk mendamaikan Israel dengan Tuhan. Jadi kalau ada perselisihan, mau dia salah, mau saya salah, dia dulu yang minta maaf. Karena firman Tuhan berkata yang terbesar itu yang mencuci kaki. Seorang bapak itu harus rendah hati. Salah tidak salah, mulailah dengan dirimu. Itu yang membuat keluarga menjadi damai sejahtera. Nah, kalau dia sudah minta maaf, saya mau ngomong apa lagi? Dia sudah minta maaf. Saya maafkan dan kami bisa kembali. Nah, anak-anak lihat itu. Ketika anak-anak lihat itu, mereka juga kalau salah lebih gampang datang ke kami. Kalau bapaknya saja bisa minta maaf sama mami di depan anak-anak, depan anak loh. Mereka bilang, tadi Dewi salah sama mami. Tadi begini-begini, jadi mami sekarang di depan kalian minta maaf sama mami. Mereka belajar, oh kalau salah harus minta maaf. Mereka lakukan. Jadi harus ada teladan. Dan mau gak mau teladan itu Bapak, kenapa? Karena Alkitab bilang seorang suami itu seperti Kristus terhadap gerejanya. Apa yang Kristus lakukan? Kristus itu adalah pribadi, ya karena dia
berbuat dosa ya dia nggak minta maaf ya. Tapi paling tidak dia memberi teladan. Salah satunya dia mencuci kaki muridnya. Dia melayani. Saya percaya kunci dalam keluarga bukan karena saya perempuan ya, nanti mungkin suami saya akan menemukan lagi. Itu Bapak. Istri akan tunduk kalau suami mengasihi istri. Itu pasti. Saya orang yang sangat karena seorang Batak. Kemudian ini bukan pakai tapi bapak saya punya kuasa gitu ya di negara ini pada awal masanya. Jadi saya orang yang cukup sombong dulu. Ya saya kaya, punya uang, punya rumah sendiri sebelum menikah. Jadi sombong. Susah untuk tunduk pada saya perempuan yang susah tunduk pada laki-laki terusnya. Karena saya orang yang kuat dan memang keluarga saya kacau, jadi saya harus menguatkan diri saya sendiri. Tapi ketika saya ketemu suami saya belajar yang namanya kerendahan hati. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kerendahan hati itu menular. Ketika dia rendah hati, saya nggak bisa sombong lagi. Saya belajar untuk tunduk pada suami saya. Dan saya bersyukur itu dididik lewat pernikahan kami. Saya diajar Tuhan untuk punya kerendahan hati. Siapa yang ngajar suami saya? Waktu anak-anak bayi, saya tidur. Yang kalau anak bangun nangis, kita minum dia nyanyi padahal besok pagi dia harus kerja nih, jadi kepala puskesmas waktu kerja dengan pemerintah. Kenapa? Dia bapak, dia itu dia tahu dia bilang kamu tidur, kamu capek sudah nyusuin anak. Bagian saya tengah malam dia nyanyi timang anaknya sampai tidur lagi kawan. Banyak orang bilang oh laki-laki macam begitu tidak laki-laki. Siapa bilang? Itu cara pikir dulu. Cara pikir Tuhan ini memperanakan, membapaki anak-anaknya, mengajar anak-anaknya menjadi laki-laki yang luar biasa. Seorang laki-laki yang luar biasa itu melayani istrinya, mengasihi istrinya. Apa yang dilakukan? Apa kata kasih itu intinya apa sih? Bikin istrinya bahagia, betul nggak itu? Ya. Siapa wanita nggak suka bahagia? Asli senang. Siapa yang bisa buat? Suaminya. Jangan bilang Tuhan. Kita ini punya daging di dunia ini yang membuat wanita bahagia adalah suami. Ketika wanita bahagia dia akan menjadi penolong yang kuat buat suami. Ketika saya bahagia saya cukup suami saya. Saya lepas semuanya. Saya kemarin cerita, saya sudah sebenarnya direncanakan saya belajar hubungan internasional. Saya sebenarnya ditempatkan di Paris, kota besar dengan gaya modelnya luar biasa. Saya bisa dapat gaji puluhan juta tahun itu untuk menjadi seorang diplomat. Tapi karena saya ketemu seorang pria yang rendah hati, saya lepas semua. Saya ikut dia ke hutan Papua yang tidak ada listriknya, tidak ada teleponnya, tidak ada apa-apa. Masak saja pakai kayu bakar. Pertama masak, saya tiup, mati. Saya tiup lebih keras abunya naik. Jam 1 saya marah, saya nangis, makanan tidak bisa nyala karena api tidak nyala. Terpaksa panggil tetangga, pasang api bagaimana? Belajar dengan orang Papua tuh. Saya tinggalin rumah saya yang nyaman di Jakarta, beri ke Tuhan, pergi masuk bersama dia. Kenapa? Saya nyaman, saya bahagia. Kalau perempuan bahagia, mau dibawa ke hutan gunungnya kemana? Ikut Bapak Ibu, karena punya kenyamanan dengan suami. Dan kita jatuh cinta setiap hari. Ada masa-masa kalau saya pegang tangan dia sekarang, saya masih gemeteran. Kenapa? Karena saya jatuh cinta terus. Kenapa? Karena suami saya mencintai Tuhan dan mencintai keluarganya. Ini mungkin sedikit contoh yang saya mau sharing dengan Bapak Ibu. Pria itu menang Tuhan. Oh ya, saya cerita lagi, ini cerita di jemaat. Kemarin kan kita naik tangga toh. Saya ini bulu begini suka keringetan. Itu yang bawa suami saya tasnya. Tadi pagi juga begitu, dia yang main bawa 2 tas. Mungkin bagi banyak pria itu kayaknya tidak laki-laki sekali. Masa bawa tas? Itu kalau di mall, di Jakarta atau di Bandung atau di mana, dia bawa tasnya. Dia nggak peduli. Kamu capek ya? Dunia bilang bahwa itu tidak macho, itu tidak laki-laki. Kristus bilang engkau harus jadi membuat bahagia istri. Ketika istrimu capek, ketika istrimu tidak bisa bantu, peduli amat dunia bilang apa. Yang penting istrimu bahagia. Ketika istri bahagia, hidupnya enak ya. Ketika kita berdua mesra,
Tuhan yang hidup di dalam cinta. Nah, Bapak Ibu lihat apa yang terjadi. Tuhan memberkatinya. Baurapan di kepala Harun, mana coba coba. Dari janggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Apa selanjutnya? Ke sana telah diperintahkan Tuhan apa? Agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Apa Bapak Ibu? Oh betapa indahnya. Gak cuma kebahagiaan, berkat bercurah. Amin. Kamu mengalami banyak berkat Tuhan. Berkat secara jasmani, berkat secara rohani, melimpah Tuhan. Kenapa? Ada damai sejahtera dalam keluarga, ada cinta dalam keluarga. Itu menghadirkan berkat. Begitu saudara benar ya, Harunnya benar, imamnya benar. Itu, aduh, saya nggak bisa cerita. Saya kalau cerita nanti takut. Tuhan bawa kami dan anak-anak kemana-mana, ke Israel, anak-anak ikut, ke Jepang, anak-anak ikut, ke Australia, anak-anak ikut, ke Amerika, anak-anak ikut. Karena ada berkat itu. Mereka ngalami, sehingga mereka penuh dengan cinta, karena tahu Tuhan yang menolong. Dan ketika mereka punya cita-cita jadi dokter dan pilot, mereka lihat Tuhan menyediakan. Kami nggak minta-minta, kami nggak pernah minta, kami minta sama Tuhan. Tuhan yang mengalirkan berkat dalam hidup kami. Kenapa? Karena ada Tuhan dalam rumah tangga. Jadi kalau mau lihat rumah tangga diberkati, secara jasmani rohani, penuh dengan cintanya Tuhan. Mulai dari seorang bapak. Tadi saya sudah jelaskan ya. Bukannya karena saya perempuan terus saya merasa ingin bela diri, bukan, nanti Bapak mungkin akan memberikan lebih lagi. Tapi saya membagikan ini kepada kita semua. Dan bangunlah mesbah keluargamu. Mulailah dalam keluarga pagi-pagi dengan berdoa. Bangunlah dengan ketakutan akan takut akan Tuhan. Kalau ada dosa diakui dalam mesbah, nanti dia percaya. Kami ngalami dan beberapa teman-teman kami mengalami. Tuhan memberkati luar biasa. Dan kami bisa cuma ngomong ini semua karena Tuhan. Karena Tuhan yang mengubahkan dia, Tuhan yang mengubahkan saya, Tuhan yang mengubahkan anak-anak. Terpujilah nama Tuhan. Karena Tuhan yang melakukan. Kalau bukan karena Yesus yang mati buat kita, nggak mungkin bisa begitu. Karena pada mulanya laki-laki itu bukan orang yang bisa begitu ya, bisa rendah hati. Pria itu banyak kali sombong. Sama wanita saya juga sombong. Tapi karena Tuhan kita belajar rendah hati, belajar saling mengerti, saling memberi satu sama lain. Slide berikutnya, terima kasih. Ya, jadi saya mau tutup dulu hal ini dengan apa yang tadi saya sampaikan. Ini yang terjadi kalau kita melakukan itu dengan benar seperti yang dulu contohkan kepada kita di Kejadian 6 ayat 18. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam batra itu, engkau akan bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Ya, jelas di sini dikatakan apa? Aku akan mengadakan perjanjianku. Jadi ketika kita lakukan itu di dalam keluarga kita, Tuhan akan mengadakan perjanjian dengan kita. Jadi dia tidak akan membiarkan kita. Dia akan membimbing kita, dia akan menuntun dan mendapat pengarah langsung dari Tuhan. Seperti Nuh, dia kerjakan proyek yang dapat dari Tuhan dengan tuntunan Tuhan, dengan detail dari Tuhan. Di akhir zaman yang firman Tuhan katakan, sama seperti zaman Nuh, ketika kita seperti Nuh itu dituntun Tuhan dalam bikin baterainya secara detail. Jadi ada perjanjian dan jaminan. Perjanjian yang dari Tuhan, Tuhan akan melakukan bimbingan, tuntunan terhadap hidup kita. Bapak Ibu sekalian, saya bukan orang yang rendah hati. Saya orang yang belajar benar. Apa yang saya buat, saya mau belajar benar. Karena saya takut. Bagaimana saya bisa mengalami takut akan Tuhan? Karena saya mengalami Tuhan akan manusia. Dan kayak kemarin saya sampaikan, saya coba sampaikan kali ini waktu dari orang
sekali. Maaf. Keselamatan itu bukan doktrin. Keselamatan itu bukan filosofi. Keselamatan itu bukan pengajaran. Keselamatan itu pribadi. Itu yang akan kita bilang. Namanya Yesus Kristus. Ayat firman Tuhan banyak yang bicara seperti itu. Dan keselamatan, Kisah Rasul 4:12. Tidak ada di bawah langit ini kecuali di dalam Yesus. Tidak. Bukan dibilang dengan cara belajar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang mengarahkan anak yang tunggal supaya barang siapa, bukan barang siapa belajar, bukan siapa yang menghafalkan, enggak. Percaya itu bukan kami baca. Percaya itu orang bisa percaya kenapa? Kenal. Ketemu. Kita jadi orang yang Kristen ketemu Yesus. Sungguh-sungguh punya ketemu Yesus secara pribadi. Yang karena anak-anak kami tanya karena anak-anak kami bertumbuh dalam situasi Kristen. Kalau kami, saya latar belakang saya Katolik. Istri saya dari Kristen yang keluarga juga ini ribut, dia ketemu Tuhannya waktu dia kuliah. Anak-anak kami ketemu Tuhan dari masa muda. Anak laki saya baptis dia di Sungai Yordan. Kalau dia bilang sama orang, dia dibaptis mana? Di tempat orang Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Tuhan bisa buat semuanya itu, dan Tuhan mau buat itu kepada setiap kita, supaya kita ngomong sama Tuhan, Yesus itu ada, Yesus itu hidup. Apa yang saya katakan? Dia rusak kita semua, supaya kita bisa cintai itu kepada Tuhan. Karena makanya dikatakan seluruh keluargamu akan masuk ke dalam bahtera, ada jaminan. Percayalah, di tengah-tengah zaman memang sulit sekali, tapi kita tidak hidup menurut ukuran itu. Hidup kita adalah hidup menurut Tuhan yang tuntun atas hidup kita. Dan Tuhan masih tetap bisa bermujizat, dan Tuhan suka pamer dia punya mujizat karena dia mau. Dia mau apa itu lagi? Kalau itu hidup. Orang benar tidak pernah dihidup. Dan dia bertujuh. Saya percaya Bapak Ibu saudara sekalian melakukan itu dalam Indonesia. Tadi saya sampaikan tentang mesbah keluarga. Itu satu pengajaran sendiri. Itu rahasianya luar biasa. Luar biasa. Kenapa pentingnya tentang mesbah keluarga. Banyak keluarga Kristen mengatakan keluarga hamba Tuhan tidak penting. Itu yang saya kan mau supaya nggak penting. Karena ada rahasia yang luar biasa. Jadi ya, hal-hal yang dianggap sepele, yang dianggap biasa, terus kemudian dibuat tidak ada rasa, itu strategi saya. Karena kita sungguh-sungguh mengalami dan merasakan itu, kita akan bisa bersaksi kepada Yesus itu. Orang bertanya di mana? Yesus itu hidup buktinya apa? Hidup. Dan dia akan terus berbuat sama-sama. Pertanyaan kita mau, bukan kita bisa, tidak bisa. Kita tidak mampu, tidak ada urusannya dengan siapa kita. Orang berpendidikan, tidak berpendidikan, orang kaya, orang tidak kaya, apapun tidak. Pertanyaan cuma satu, kamu mau atau tidak? Kita mau. Sakit. Amin. Mari kita berdoa. Saya bisa berikan satu lagu. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak
ketika kami menerima Yesus, kami mati terhadap daging kami. Kami mati terhadap keinginan-keinginan kami. Kami mati terhadap cita-cita kami. Bahkan kami mati terhadap kenyamanan diri kami. Dan kami masuk ke dalam Tuhan sendiri. Kristus di dalam kami dan kami di dalam Tuhan. Dan kami memulai hidup yang baru bersama Tuhan dengan menyerahkan diri, memikul salib dan mengikut Engkau. Bapa di surga, mau berdoa biar setiap kami yang hadir siang hari ini boleh memahami betapa dalam, betapa tinggi, betapa lebar, betapa luasnya kasih Tuhan dalam hidup setiap kami. Dan biar kami boleh mengerti kasih-Mu itu dan boleh berubah, memiliki kerendahan hati itu berubah menjadi semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Biar kami boleh mematikan daging kami Tuhan, mematikan setiap keangkuhan dan kesombongan kami, dan meletakkan hidup kami di altar-Mu. Dan berkata biar jadi seperti yang Tuhan mau. Bukan kehendak kami Tuhan, tapi kehendak-Mu. Siang hari ini Tuhan, karuniakanlah kami hati yang mencintai Engkau. Adakah Bapak Ibu di ruangan ini yang setelah mendengar firman Tuhan pagi hari ini mengerti ada hal yang setiap kita harus bertobat dalam setiap pelanggaran atau setiap keadaan yang salah yang selama ini Bapak Ibu tanpa sadari lakukan atau sadari lakukan, dan Bapak Ibu mengerti, oh ternyata saya tidak benar ya seperti ini. Kalau ada di antara kita siapapun dia, taruhkan tangan-Mu di dadamu, kami mau berdoa buat saya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kami bersyukur punya Bapa yang mengasihi, Bapa yang mengenal setia. Bapa, kami hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang harus kami sampaikan kepada umat-Mu jemaat. Kami berdoa, Kau lihat anak-anak yang pada pagi hari ini kami berusaha mau melakukan yang mengambil keputusan, mau kembali mengalami Engkau di dalam hidup, mau menjalani hidup yang ditransformasi oleh Tuhan. Dan orang akan melihat mereka berubah. Orang menyadari itu bukan karena hidup mereka, tapi karena Tuhan bertransformasi di dalam hidup mereka, melakukan itu di dalam hidup. Kami perlu kasih karunia-Mu, Tuhan, karena kami tidak bisa. Yang aku katakan sama seperti itu, yang mendapatkan kasih karunia Tuhan, melakukan tugasnya di tengah-tengah zaman yang jahat sampai selesai. Sebelum masa penghakiman itu, mampukan setiap anak-anak-Mu yang mengambil keputusan pada pagi hari, mereka mampu mengalami Tuhan dan mengalami transformasi dari Tuhan di dalam. Silakan turunkan tangannya Bapak Ibu sekalian. Kami mengembalikan segala hormat pujian kemuliaan bagi nama. Firman-Mu sudah disampaikan, Roh Kudus yang boleh bekerja lebih lanjut untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Dan biar gereja juga boleh mengalami promosi pembaharuan menjadi terang yang menyinari. Nama-Mu ditinggikan ada api Tuhan berkorban. Puji nama-Mu,
berkati pelayanan di depan ini. Berkati hamba-hamba Tuhan Ayofi, Daniel, Aura, dan semua yang ada, Esa, Dina, dan semua yang lain. Berkati. Ya, nama Tuhan dimuliakan, pemulihan tempat kerja, dan kerajaan berluas melalui jemaat di tempat ini. Kerja kuasa kedalam dihancurkan dan Tuhan ditinggikan kuasa Tuhan bersegera. Puji nama di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, terima kasih untuk kedua hamba Tuhan sudah melawat kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan pekerjaan daripada kedua hamba Tuhan. Bahkan kita jemaat Tuhan di tempat ini juga